kita sadar nggak sadar, bagi orang yang akan dibawa menuju Allah itu akan dibawa oleh Allah dari kesadaran Adam naik kepada kesadaran Isa, dari kesadaran Isa naik kepada kesadaran Yusuf, dari kesadaran Yusuf akan naik kepada kesadaran Idris, dari kesadaran Idris akan sampai kepada kesadaran Harun, dari Harun akan sampai kepada kesadaran Musa, kesadaran Musa akan membawamu kepada kesadaran Ibrahim. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya Allah telah membawa ruhmu kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim, al-fatiril hakim, al-jawadil karim, ar-rabbir rahim, munazzilil zikril hakim, wal qur'anil azim, alal mab'usina bizainil qawim, wa syiratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalati wal hadi minaz zalalati wa ala musyarrafir rusuli bi asyrafil kutubi wal kitabi Muhammadin nabiyil ummiyin Arabil amin wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabihil akhyaril muntaqin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kembali Allah masih mempercayakan kepada kita untuk melanjutkan hidup kita, mengembalikan hidup kita setelah digenggamnya selama tidur kita. Tentu Allah masih menghendaki kita melanjutkan perjalanan di alam dunia ini. Maka marilah kita sama-sama ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini adalah kita lebih hidup, hari ini kita lebih sadar, dan semoga Allah memberikan cahaya pada lisan kita. Semoga Allah memberikan cahaya pada pendengaran kita. Semoga Allah memberikan cahaya kepada kepala kita, cahaya pada tangan, cahaya pada badan, cahaya pada kaki, cahaya di atas kita, cahaya di bawah kita, cahaya kanan, kiri, depan, belakang. Karena tanpa diberikan cahaya, sesungguhnya iblis, setan sudah berjanji akan senantiasa mempengaruhi kita dari atas kita, menyerang dari belakang kita, menyerang dari depan kita, kanan dan kiri kita. Oleh karena itu tidak lagi tempat perlindungan adalah selain kepada Allah. Dan semoga Allah adalah memberikan cahayanya kepada kita agar kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh dengan kesadaran. Dan sesungguhnya yang sahabat yang harus panjenengan fahami, terlebih lagi sekarang adalah masih di bulan Rajab, ya. Karena bulan itu adalah sesungguhnya 12 bulan Komariah itu adalah penggambaran, adalah perjalanan seorang salik, ya. Bagaimana perjalanan dari Muharram, Safar, tadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian sampailah hari ini kita di Rajab. Setelah Rajab kita masuk di bulan Sya'ban, Sya'ban masuk bulan Ramadan. Ada sesungguhnya perjalanan yang menaik, ya. Ramadan kepada Syawal, Syawal Dzulqa'dah adalah Dzulqa'dah dari kata qa'adah adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk mi'raj kepada Allah, wukuf di Arafah di bulan Dzulhijjah. Inilah sesungguhnya sahabat perjalanan kehidupan yang kalian harus sadari. Perjalanan harian, perjalanan mingguan, perjalanan tahunan. Ya, adalah sesungguhnya perjalanan harus dirasakan. Perjalanan tahunan adalah dari perjalanan Muharram sampai Muharram. Maka Muharram adalah
merupakan seolah-olah penggambaran adalah bagaimana dari Muharram kita adalah memasangkan niat bahwa sesungguhnya kita adalah senantiasa mencari ridho Allah, ya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, adalah dengan mensucikan diri, ya. Karena dalam perjalanan itu sahabat bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, ya, tetapi bagaimana adalah karena kita adalah makhluk Allah, maka kita harus menyesuaikan frekuensi dengan Allah. Allah itu maha suci, ya. Maka kita tidak mungkin sampai kepada Allah yang maha suci kecuali kita adalah belajar mensucikan diri kita, tazkiyatun nufus, memantaskan diri kita adalah untuk jalan menuju kembali kepada Allah. Tadi la yamassuhu illal mutahharun, bahwa kita tidak akan mampus menyentuhnya, baik firman-Nya apalagi Allah-Nya, ya, adalah dengan mensucikan diri kita. Adalah bagaimana adalah perjalanan dari Muharram sampai Muharram, di penghujungnya adalah Zulhijjah, ya. Tapi di bulan Rajab inilah mulai kita melaksanakan perjalanan yang menaik. Bagaimana kita harus membangun kesadaran Adam, ya. Kesadaran Adam adalah merupakan kesadaran langit pertama dalam perjalanan kita menuju Allah. Karena kita harus takhallaku bi ahlakillah. Takhallaku bi ahlakillah itu adalah diawali dengan kesadaran Adam. Maka itulah baginda Nabi pada saat Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Maka yang pertama berarti kita harus mensyukuri adalah nikmatul ijad sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Karena sebelum Nabi Adam, manusia itu dalam Al-Quran disebut basar, adalah merupakan manusia purba, adalah manusia yang senantiasa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang menjadikan alasan malaikat dan juga iblis tidak mau adanya khalifah. Pada saat Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka mereka para malaikat menolak kepada Allah. Dan juga para iblis juga berkata, ya Allah, jangan lagi menciptakan mereka yang senantiasa akan berbuat kerusakan di muka bumi. Adalah makhluk-makhluk bashar, ya. Nah, tetapi sesungguhnya manusia hari ini sahabat kembali lagi, ya, manusia itu lupa kepada jati dirinya. Maka itulah Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma syaa rakabak. Manusia diingatkan kembali, hei insan. Jadi kita bukan bashar. Maka yang pertama kesadaran yang dibangun oleh orang yang mau kembali kepada Allah. Karena Mi'raj itu adalah kembali kepada Allah. Jadi tadi malam Abah sudah bahas tentang Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan horizontalmu dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Adalah perjalanan horizontal. Tetapi adalah kita harus setiap hari membangun juga perjalanan spiritual. Karena yang akan pulang kepada Allah itu adalah bagian diri kita yang spiritual, yang ruh, yang merupakan milik Allah. Dan dia adalah ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Oleh karena itulah, tenggelamlah pada diri, kuliti diri ini. Karena segalanya ada pada diri. Apa yang tidak ada pada diri? Diri kita adalah merupakan dunia dan akhirat sekaligus. Kita adalah miniatur. Maka itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka inilah Allah banyak dalam Al-Quran tentang harus membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Inilah maka yang harus difahami adalah kenalilah diri tadi semua. Tenggelamlah pada diri. Menyelamlah pada diri. Karena segalanya ada pada diri. Kerajaan Allah ada pada diri. Maka sesungguhnya diri kitalah tempat kita berjalan kembali menuju Allah. Tetapi yang harus dibangunkan adalah
kesadaran-kesadaran sebagaimana baginda Nabi waktu Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa di langit yang kedua, bertemu adalah Nabi Yusuf di langit yang ketiga, bertemu dengan Idris di langit yang keempat, bertemu dengan Harun di langit yang kelima, bertemu dengan Musa di langit yang keenam, dan penghujungnya adalah bertemu dengan Nabi Ibrahim ada di langit ketujuh. Jangan dipandang itu sebagai sesuatu yang khoyal, sesuatu yang imajiner, sesuatu yang mustahil, karena sesungguhnya kesadarannya bisa dibangun pada diri kita. Maka kata Abah, bicara Al-Quran sesungguhnya bicara pada diri sendiri. Bicara Adam, kitalah Adam itu. Bicara Yusuf, kitalah Yusuf itu. Bicara Isa, kitalah Isa itu. Bicara kepada Harun, kitalah Harun itu. Bicara Musa, bicara Ibrahim, bicara termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, kitalah. Maka kita sesungguhnya Quran itu sedang berbicara ke setiap individu daripada kita. Maka jangan jadikan Quran hanyalah merupakan permainan. Jangan hanyalah jadikan Quran hanya sebatas lelucon. Jadikan Quran bukan hanya sebatas hafalan huruf dari semua. Karena Al-Quran adalah bil bayyinat. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran adalah bil bayyinat. Al-hudan adalah hudan wal furqan. Adalah untuk kita kembali kepada Allah. Maka oleh karena itulah sahabat, di bulan Rajab ini sesungguhnya perjalanan kita adalah, maka dikatakan oleh baginda Nabi, Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, ya. Maka itulah kenapa seolah-olah baginda Nabi adalah Mi'raj, adalah di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. 2 dan 7 adalah 9, 2, 7 adalah penggambaran. Yang pertama adalah kesadaran Adam, 2 dan 7, 9. Ada 9 lubang yang ada pada tubuh kita ini. Sesungguhnya adalah kita bisa melaksanakan Mi'raj adalah dengan mudah sesungguhnya. Karena yang harus dibangkitkan bukan ketemu dengan Adam di langit pertama. Tapi maksudnya adalah bagaimana langit pertama adalah perjalanan horizontal tubuh kita. Adalah bagaimana Nabi Mi'raj 27 adalah merupakan 9. Kenapa? Bagaimana kita menutup 9 lubang yang ada pada diri kita. Karena manusia mulia atau hina adalah tergantung daripada bagaimana dia mampu menutup 9 lubang yang ada pada dirinya. Ada 7 lubang di kepala kita. Dari 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut, dan 2 lubang hidung. Siapa yang mampu menjaga penglihatannya, pendengarannya, kalamnya, nafasnya, berarti dia telah mampu adalah untuk membawa dirinya adalah menjadi orang yang mulia tadi semua. Karena kerusakan manusia dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari kalamnya, dan kemudian ada 2 lubang lagi manusia, ada kubul dan dubur. Siapa yang bisa menjaga 2 lubang itu dan 7 lubang di atas kepalanya, maka manusia itu adalah mulia dari sisi Allah. Inilah maka kesadaran Adam yang harus dibangun adalah kesadaran rasa syukur kita diciptakan sebagai manusia. Karena Adam adalah perlambang insan, manusia yang sempurna. Manusia yang disertai dengan akal. Maka itulah pada saat Nabi Adam diciptakan, ada terjadi perdebatan antara malaikat dan iblis. Dan malaikat menyerah kepada Adam. Ya, karena Adam adalah berbeda. Itulah kata Allah, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu, ya, bahwa sesungguhnya Adam ini adalah berbeda. Maka marilah di kesadaran langit pertama jadikan diri kita adalah Adam. Adalah bagaimana adalah kita menyadari bersyukur pada Allah dengan menjaga 9 lubang yang ada pada diri kita itu. Maka kenapa bagi Muslim diwajibkan berwudu sebelum melaksanakan sholat? Karena pada dasarnya berwudu itu adalah mencuci 2 lubang mata, 2 lubang telinga, lubang hidung dengan memasukkan air ke dalamnya, lubang mulut, kemudian juga adalah menjaga adalah kubul dan dubur kita. Nah itulah yang harus dijaga adalah 9 lubang. Maka itulah
Kenapa ada bahasa wali songo? Wali songo, seorang yang menjaga 9 lubang itu, dialah sesungguhnya kekasih Allah. Ya. Tapi siapa yang membiarkan 7 lubang itu, 9 lubang itu rusak, maka sesungguhnya dia adalah berarti berada pada menjadikan kegelapan sebagai tadi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh zulumat ilan nur. Maka selalulah minta, ya Allah berikan cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada mulutku, dan cahaya pada seluruh tubuhku, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, kita semua. Mohonlah perlindungan kepada Allah, sahabat. Itulah kesadaran yang harus dibangun. Yang pertama adalah kesadaran Nabi Adam alaihissalam. Maka orang baginda Nabi dikisahkan Mi'raj itu ketemu dengan Nabi Adam. Maaf, ini harus kita takwil, sahabat. Jangan dianggap sebagai pertemuan fisik to fisik, ya. Tetapi ada kesadarannya. Kesadaran Nabi Adam, ya. Maka setelah kesadaran Nabi Adam, sahabat, yang harus dibangun oleh kita adalah baginda Nabi di langit yang kedua. Tadi semua adalah karena tadi hakikat Jibril itu kan Jabaroil, adalah bagaimana pada penglihatanmu. Maka itulah baginda Nabi adalah dituntun oleh Jabaroil. Jibril adalah untuk mi'raj kepada Allah. Matamulah hakikat Jibril itu. Maka oleh karena itulah maka kenali diri sesungguhnya. Temukan Allah pada diri. Temukan Jibril pada diri. Temukan Mikail pada diri. Temukan Israfil pada diri. Temukan Munkar wa Nakir pada diri. Temukan Raqib Atid pada diri. Demikian pula adalah jangan dulu pulang kepada Allah setelah kecuali engkau telah kenal kepada Malik dan Ridwan pada diri. Inilah sahabat, sesungguhnya segalanya ada pada diri. Maka jangan lagi memiliki bayangan yang pada saat Nabi berkata Mi'raj, mustahil bagi kita Mi'raj. Ya, padahal kita seharusnya kalau Rasul kita sholat, kita ikut sholat. Rasul kita saum, kita ikut saum. Rasul kita zikir, kita belajar zikir. Rasul kita haji, kita ikut haji. Tapi kenapa? Padahal Rasul kita mi'raj, kita tidak ikut mi'raj. Ya. Padahal inilah tujuan daripada seluruh perjalanan. Dari sahadatmu, sholatmu, zakatmu, puasamu, hajimu. Agar engkau mampu mi'raj kepada Allah. Kembali. Karena di penghujungnya, kita semua setelah tanajul berasal dari Allah. Dan segala milik Allah wajib kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahami ya sahabat. Ya. Kita berasal dari Allah dan kita wajib kembali kepada Allah. Dan wajib kembali pada Allah. Allah hanya akan menerima sesuai dengan kondisi Allah. Itulah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu adalah cinta kepada orang yang taubat. Taba yatubu taubatan adalah kembali kepada Allah. Banyak sahabat di dalam Al-Quran tentang kisah Bani Israel yang mereka mau bertobat. Maka wa'id pada saat wa'id qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla atubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Maka dikisahkan kepada umat Nabi Musa pada saat berbuat syirik, kata Allah, nggak ada lagi adalah atubu ila bari'ikum, taba yatubu taubatan. Taubat itu adalah kembali kepada Allah, artinya mi'raj kepada Allah. Sucikan, pantaskan diri kita, karena kita adalah makhluk. Allah itu khalik. Hubungan kita makhluk dan khalik itu khuluk, akhlak. Akhlak siapa yang harus kita bangun? Takhallaqu bi akhlaqillah adalah akhlak Allah. Allah itu sabar. Allah itu syukur, Allah itu pemaaf, Allah itu penyayang, Allah itu, itulah. Karena tanpa begitu sahabat, maka kita tidak bisa mungkin bisa kembali kepada Allah. Marilah kita adalah setiap hari terus memperbaiki diri. Bagaimana Abah sering katakan, bagaimana Allah melatih kita sabar, melatih kita syukur, melatih kita ikhlas, melatih kita ridho. Karena sesungguhnya adalah, inilah tujuannya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji hanya instrumen, bukan tujuan.
Maka tujuannya adalah bagaimana takhallaqu bi akhlaqillah, akhlak. Maka oleh karena itu berarti yang paling penting adalah kepada diri kita adalah bagaimana kita berakhlak tadi semua. Nah, maka dalam perjalanan balik kita menuju Allah ada kesadaran Adam alaihissalam. Inilah yang harus kita bangun pertama kali. Maka baginda Nabi dikisahkan seolah-olah bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Dan ini sahabat sesungguhnya tentang kisah Isra wal Mi'raj. Kalau kalian jeli memahami asbabun nuzul Quran, dan juga kalau seandainya memahami sejarah kapan mulai diadakan tentang orang tahu tentang Isra Mi'raj, nah inilah kadang-kadang orang kita ini sekarang malas memahami itu. Kalau lihat dalam Al-Quran, sekarang ini Isra Mi'raj itu seolah-olah Isra Mi'raj itu kayak kejadian semalam. Tidak sahabat, ya. Bahkan sebenarnya surat Al-Isra ayat itu adalah turun 5 tahun kemudian setelah Nabi adalah setelah Mi'raj, setelah Sidrah Al-Muntaha. Surat An-Najm itu turun lebih dahulu. Bicara tentang Sidrah Al-Muntaha itu surat An-Najm. Itu sesungguhnya ada jauh 5 tahun sebelum surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka walaupun adalah demikian, itulah kenapa kisah tentang Isra Mi'raj selalu menjadikan perdebatan dari zaman ke zaman tadi semua. Tetapi yang harus diambil positifnya oleh kita, karena kisah Isra Mi'raj itu baru dibangkitkan 250 tahun setelah baginda Nabi wafat. Ya, orang diingatkan kembali tentang kisah ini. Setelah manusia menurun kecintaannya kepada Rasulullah, setelah manusia sudah mulai saat itu menurun adalah kecintaannya kepada Islam. Jadi marilah kita mengerti dari mana kapan mulainya Isra Mi'raj, dari mana mulainya adalah Maulid. Sesungguhnya kalian harus paham, jangan didebat hanya urusan kenapa Maulid, kenapa Isra Mi'raj. Tetapi adalah pelajaran dari Isra Mi'raj itu adalah juga kita harus kembali, adalah bagaimana kita harus kembali kepada Allah tadi semua, ya. Sehingga muncullah ayat-ayat Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah palsu yang dibangun sesungguhnya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Tetapi walaupun begitu sahabat, karena kita memang berasal dari Allah, maka dalam kisah perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi adalah yang pertama adalah membangun kesadaran Adam. Kesadarannya bukan bertemu dengan Nabi Adam. Kesadaran Adam, sahabat. Karena dikisahkan juga di dalam kitab Dardir, sesungguhnya terjadinya Isra Mi'raj itu adalah hanya seolah-olah semalam tadi semua. Ya, jam 11 malam Nabi Muhammad sudah datang ke rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu siapa? Ummi Hani itu adalah merupakan adiknya dari kakaknya Ali bin Abi Thalib. Beliau datang ke sana jam 11 malam karena saat itu sahabat baginda Nabi sedang difitnah bahwa Nabi Muhammad itu gila. Dan beliau pun sedang gelisah sebagai manusia tadi semua, ya. Kemudian jam 11 malam beliau masuk ke dalam kamar. Jam 1 malam beliau keluar dari kamar dan Ummi Hani masih membuat satu rajutan. Dan beliau berkata, "Ya Ummi Hani, aku baru berjalan." Nah inilah. Maka beliau dipeluk oleh Ummi Hani, "Ya Muhammad, jangan keluar. Jangan kisahkan apa yang katakan ini." Nah inilah sahabat, ya, tentang bahwa sesungguhnya dikisahkan ada beberapa keterangan, ya, kembali hadis itu belum tentu sunnah, ya. Karena sesungguhnya karena tadi, ya, maka dikisahkan tentang bagaimana gelas yang masih menetes dan bagaimana kasur yang masih hangat. Nah, inilah juga harus dipahami. Tetapi yang harus kita realistik dalam membangun mengembalikan kisah Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kesadaran baginda Nabi Muhammad adalah membangun kesadaran Adam. Karena kesadaran Adam itu adalah langit. Karena bicara langit itu bukan ke atas, sahabat. Ya, bicara langit itu ke dalam diri. Ya, kesadaran yang ada pada diri seolah-olah adalah memiliki lapisan-lapisan. Itulah kesadaran Adam, adalah lapisan yang pertama adalah bersyukur tentang nikmatul ijad. Kita diciptakan sebagai manusia, sebagai bukan bashar. Sebagai makhluk sebelum Nabi Adam adalah bashar, tapi adalah kesadaran sebagai manusia yang harus ditumbuhkan kalau kita ingin kembali pada Allah adalah sifat kemanusiaan, ya, bukan sifat keorangan, tapi kemanusiaan, ya.
Itulah kesadaran Adam alaihissalam yang dia mengenali dirinya. Sesungguhnya dia adalah dilengkapi oleh Allah dengan akalnya. Berarti siapapun kita yang ingin melaksanakan Mi'raj, sadari bahwa kita adalah al-insan. Yang kedua, Adam diberikan kelebihan adalah akal. Nah itulah makanya. Kenapa Al-Quran selalu berkata, afala ta'kilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Marilah kita gunakan akal, karena Islam itu orang berakal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jangan taklid buta. Kita tahu semua orang diberikan akal. Ya, maka oleh karena itulah tadi semua. Ini udah zaman modern semacam begini, masih taklid buta, terlalu. Ya. Kalian bunuh akal kalian sendiri. Ya. Padahal sesungguhnya kembali kata tadi bahwa sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ingin kembali kepada Allah itu harus dengan jalan Allah dan oleh Allah. Nah, itulah kesadaran adalah bagaimana mengenali diri supaya mengenali Allah pada diri. Maka tanpa mengenali diri, tanpa menyadari, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Setelah mengenal Tuhannya, hancurlah diri. Nah, itulah mulailah kesadaran ketuhanan namanya. Kesadaran ketuhanan. Berarti kita akan dibawa kepada Allah oleh Allah. Bukan oleh diri kita, bukan oleh sholatmu, bukan oleh puasamu, bukan oleh zikirmu, bukan oleh sedekahmu. Hanya yang bisa membawa Mi'raj kepada Allah adalah Allah. Tapi yang sebelumnya, awali dibangun dengan kesadaran adalah bagaimana menghadirkan Allah pada diri. Dan tadi, menghadirkan Allah pada diri adalah dengan bagaimana belajar mentauhidkan Allah. Kenali diri, kenali 7 sifat ma'ani pada diri, 7 sifat maknawi, 5 sifat salbiah, dan termasuk wujudlah Allah dengan sifat nafsiyah pada dirimu. Wujudkan Allah pada dirimu. Maka itulah kau berjalan kepada Allah dengan Allah, oleh Allah. Itu dikatakan Abu Bakar, ana arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku oleh Tuhanku. Ya. Anna ra'aitu rabbi bi rabbi. Aku melihat Tuhanku oleh Tuhanku. Maka jangan pergunakan penglihatanmu. Tadi ini semua, ya. Maka inilah yang harus dibangun oleh kita adalah yang pertama, di langit yang pertama, bukan langit naik ke atas. Di langit yang pertama, kesadaran Adam bahwa kita adalah manusia. Ingat itu, kita manusia. Maka syukurilah sebagai manusia dari semua, ya. Dan juga Allah katakan, kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Inilah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Aku dan para pengikutku adalah, ini firman Allah. Allah mengajak kembali kepada Allah. Tapi dengan jalan Allah, bukan dengan jalan kita. Nah, kesadaran untuk berjalan menuju Allah adalah dibangun dengan kesadaran yang pertama adalah kesadaran Adam. Tadi semua, ya. Dari yang pertama. Nah, setelah kita memiliki kesadaran Adam, kita mengenal siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tadi semua. Maka itulah kenapa Adam. Adam itu dari kata, walaupun ditulisnya alif dal mim Adam, alif dal mim Adam. Allah adalah dalil Muhammad. Tadi semua, ya. Seolah-olah diri batin, dalil apa namanya, dalilnya diri dohir. Nah itu. Tapi Adam, kalau dikali menggunakan ain, sesungguhnya kita tidak ada. Maka tadi, harus dibangun kesadaran diri bahwa ketidakadaan diri kita yang wujud hanya Allah. Maka itulah, kita hanya akan dijalankan oleh Allah kalau kita mampu mewujudkan Allah dengan menafikan la ilaha illallah. Menafikan bahwa ketiadaan diri kita dan seluruh makhluk ini la maujuda illallah. Dimulai la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Naik kepada la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Naik lagi la ilaha illallah, la matluba illallah. Sampailah la maujuda illallah. Nah itulah. Allah akan menjalankanmu kalau sudah la maujuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Sampailah kepada innani anallah, la ilaha illa ana. Baru kata Allah, fa'budni. Sembahlah aku. Allah, dia menyuruh menyembah. Fa'budni wa aqimis salat lidzikri. Tapi siapa yang menyembah dirinya? Kata Allah, wa anni buduni
Hada siratil mustaqim. Akulah yang menyembah diriku sendiri. Nah itulah maka kenapa kesadaran Adam harus dibangun oleh kita. Ya, silakan kenali diri, itulah untuk membangun kesadaran Adam. Yang kemudian di langit yang kedua, bagi Nabi Muhammad itu adalah bertemu dengan kesadaran Isa alaihissalam. Adalah Nabi Isa, seolah-olah Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Itu kisah tentang assalamualaikum tok 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 ke langit, itu ada, janganlah ya. Kita ini orang berakal tadi semua ya. Kita orang berakal. Walaupun Allah itu maha kawasa, selalu Allah itu sahabat, menciptakan apapun ilmiah bisa. Karena Allah dari awal pun sudah melebihkan Adam daripada makhluk sebelum Adam dengan akalnya. Sehingga malaikat pun berkata subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Jangan lagi lah kisah Isra Mi'raj. Nabi langit pertama assalamualaikum, kemudian ketok-ketok pintu, masuk lagi langit kedua assalamualaikum. Tolonglah ya, sekarang ini kalian ini kan orang-orang berakal. Tidak demikian ya sahabat, tidak demikian. Maka janganlah selalu memandang Allah itu ditempatkan pada ruang dan waktu. Kalau Allah ditempatkan pada ruang dan waktu, kalian akan bingung sendiri. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka Allah dengan diri kita adalah dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Kenapa? Kenapa dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak? Itulah kenapa dalam kitab-kitab tauhid kita tidak boleh kepada Allah itu ada jihad. Tidak boleh ditunjuk di depan, tidak boleh ditunjuk di atas, tidak boleh ditunjuk ke kanan, ditunjuk ke kiri, di dalam, di luar. Kenapa tidak boleh ditunjuk? Karena kalau selama ditunjuk adalah masih syai'un. Padahal seluruhnya la maujuda ilallah. Siapa yang mau menunjuk? Siapa yang menunjuk siapa? Inilah yang harus dipahami. Inilah makanya. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu man alaiha fanin. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Itulah kenapa tauhid itu tidak boleh menunjuk. Ya, karena siapa yang mau ditunjuk? Siapa yang menunjuk? Siapa yang ditunjuk? Siapa yang mencari? Siapa yang dicari? Siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Nah inilah. Akhirnya ada istilah sembah, menyembah, tunjuk, menunjuk. Nabi seolah ke langit. Nah inilah kebodohan yang seharusnya ditutup oleh kita sekarang hari ini. Tidak ada lagi yang memahami Isra Mi'raj semacam itu. Tadi semua. Ya. Karena kenyataannya memang tidak ada keterangan yang jelas. Oleh karena itu. Dan baru seolah-olah kisah Isra Mi'raj 250 tahun setelah baginda Nabi wafat baru didengungkan kembali. Karena seorang ulama khawatir kalau seandainya adalah manusia itu lupa pada Allah. Ya, pahami ya. Jadi kisah-kisah Israiliyatnya tolonglah tadi semua. Kita sekarang udah 2025. Harusnya akal kita ini lebih cerdas daripada mereka-mereka yang dulu. Ya, pahami. Ya. Jadi kesadaran yang dibangun adalah kesadaran Adam itu pada diri. Di langit yang pertama adalah, dan Jibril kan hakikatnya ada pada dirimu. Jabaroil tadi. Jabaro adalah dengan penglihatan. Nah itulah tadi. Jibril itu adalah penglihatanmu. Yang memberikan pengetahuan, memberikan ilham kepadamu apa yang kau lihat. Maka Allah selalu ingatkan kepada kita. Sanurihim ayatina fil apa. Kata Allah, lihatlah ayat-ayatmu. Itulah mata. Tadi semua. Ya. Kau mempelajari kitab dengan matamu. Semua. Tapi lebih baik lagi menggunakan tadi. Karena melihat itu sahabat. Ada yang disebut ro'a. Ada yang disebut nadhara. Ada yang disebut basyirah. Ada yang disebut absor. Jadi satu kata memandang. Sesungguhnya sudah memiliki 4 lapis. Ro'a dengan penglihatan dohirmu. Nadhara dengan penglihatan hatimu. Basyirah dengan penglihatan fuadmu. Absor dengan penglihatan Allah. Engkau melihat Allah dengan penglihatan Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Nah, matikan ro'a, matikan nadhara, matikan basyirah, hidupkan hanyalah absor, biar dia melihat dirinya oleh dirinya. Pahami? Ini karena kita ini selalu beragamanya khoyal tadi semua, ya. Jadi kita inilah tentang bagaimana melihat tadi semua. Itulah Jibril. Jadi Jibril itu adalah aku yang kedua. Kan aku yang keempat tubuhku. Aku yang kedua hatiku. Aku yang ketiga adalah ruhku. Itulah yang disebut Ruhul Kudus. Itulah hakikat Jibril. Maka itulah seolah Jibril adalah
seolah-olah adalah asisten Allah, adalah merupakan sifat, adalah merupakan dekat dengan zat. Pahami di situ, ya. Betapa nyatanya dia pada diri kita. Inilah kesadaran yang harus dibangun oleh kita semua, ya. Maka kesadaran yang kedua setelah menyadari tentang siapa diri kita, kenal kepada dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu, wa man jahila rabbahu faqad kafar. Inilah kenapa banyak manusia sekarang jahil, masih memandang Nabi Muhammad itu pergi ke langit. Mana langit itu? Langit itu ada pada diri. Dan Nabi sudah berkata, dalam sodronmu ada kolbun, dalam kolbunmu masuk ke dalam. Dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada sirun, dalam sirmu kata Allah ada aku. Berarti masuk ke dalam, bukan keluar. Ya, karena kalau sudah keluar kamu akan menunjuknya. Kalau sudah keluar dari diri Allah itu kamu akan bisa menunjuk. Makanya tadi Allah di langit dari semua. Hanya karena gara-gara ada firman Allah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah itu adalah Ar-Rahman itu adalah istawa di aras, duduk di aras. Ingat, Ar-Rahman itu bukan Allah. Allah itu Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman bukan Allah. Allah itu Ar-Rahim, tapi Ar-Rahim bukan Allah. Allah itu seluruh makhluk ini la maujuda illallah, tapi seluruh makhluk ini bukan Allah. Allah itu adalah Abasetu, tapi Abasetu bukan Allah. Pahami itu? Ya, makanya inilah tentang bagaimana mengenali diri dari awal. Kalau tidak, panjenengan mau bagaimanapun sholatnya tidak mungkin. Dan itulah kenapa untuk sholat pun sekarang masih ngaco semuanya. Dan dianggap sholat itu adalah hanya menyembah kepada Allah. Bagaimana mau disembah? Kalau udah sembah ada yang menyembah dan ada disembah. Dan ingat tentang masjid juga. Kenapa Allah bicara masjid? Subhanallah di asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di mana masjid itu? Maka ingin berjalan kepada Allah bukan ke masjid itu sebenarnya. Masjidil haram ada pada diri. Dan Allah yang mengatakannya dalam Al-Quran. Dan Rasulullah yang mengatakannya. Kata baginda Nabi, qulubul mu'min baitullah. Berarti baitullah yang sesungguhnya adalah di sini. Maka di sini ada di kanan kita ada hati, di kiri kita adalah ada jantung, ada kolbu, ada qalb yang merupakan adalah hakikat. Disitulah dimensi, segala dimensi ada pada hatimu, pada kolbumu itu semua. Nah inilah yang harus difahami. Minal masjidil haram. Maka tadi kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Kenapa innama ya'muru masajidallah itu? Masajidallah itu bukan masjid yang kamu bangun. Masjid Allah itu bukan yang kamu masjid yang kamu tembok. Tapi Baitul Atiq, masjid tua yang Allah ciptakan sendiri. Kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku adalah kamiskat. Aku membuat rumah pada hatimu. Kamiskatin fiha misbah. Di dalamnya adalah hakikat aku misbah. Tadi semua. Al-misbahu fi zuzaja. Tapi dalam misbah itu ada az-zuzaja. Ada puad. Tadi semua. Antara jiwa dan ruh itu ada seolah-olah ada barja, ada penghalang. Itulah seolah-olah az-zujaja. Az-zujaja tu ka'annaha kaukabun. Dia adalah bintang. Durriyun, dia adalah permata. Yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Hanya pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Hanyalah dirimu, jantungmu, kolbumu. Itulah rumah Allah yang sesungguhnya. Itulah Baitullah yang sesungguhnya. Tadi, jangan jauh-jauh mencari Baitullah. Karena Baitullah yang sesungguhnya adalah inilah. Inilah kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Masdarnya adalah imarah. Maka berarti di sini. Maka orang walaupun tiap hari gulung di masjid yang sono, yang di luar diri. Maka masjid itu hanya tempat pertengkaran. Masjid itu tempat perpecahan. Masjid itu adalah tempat mengotak-ngotak umat. Maaf ya. Kita bangun dulu masjid sini, barulah kita berkumpul di masjid itu. Tadi semua. Kalau masjid sini belum beres, innama ya'muru. Sekarang hanya diartikan innama yu'amiru. Maka akhirnya harusnya masdarnya imarah. Sekarang masdarnya menjadi takmir. Tadi semua. Inilah konsep yang salah dari awal. Ya. Tadi semua. Orang membangun sesuatu pakai bata, pakai batako di tembok.
Kemudian dia setelah selesai disebutlah oleh dia Masjid Baitullah, tempat suci. Mana ada, sama aja. Dari WC yang sama pun, dari bata yang sama, dari tembok yang sama. Kenapa yang satu kau bikin adalah sholat tempat kotor, yang satu pada kau sendiri yang bangun. Yang dimaksud adalah masjid yang Allah bangun sendiri. Itulah yang dikatakan Baitul Atiq, rumah tua adalah. Inilah kita. Maka kenapa kita ini adalah Al-Quran Qadim. Quran yang awal. Yang pertama Allah tulis adalah diri kita, sahabat. Maka pahami ini ya. Maka inilah yang kedua setelah dipahami adalah kesadaran Isa. Tadi. Bukan keluar dari diri. Pertama sadari tentang keberadaan tubuhmu. Adalah sebagai kesadaran Adam. Bahwa kamu adalah manusia. Bukan binatang. Maka yang dibangun adalah kesadaran kemanusiaan. Itulah kesadaran Adam. Dibangun dengan kesadaran akal. Bukan taklid buta. Tadi semua ya. Kalau begitu buang saja akal kalian. Tadi semua ya. Buat apa Allah ngasih akal pada kalian? Bukankah Allah dengan bangga berkata kepada malaikat dan juga ajajil saat itu bahwa ini alamu mala ta'lamun. Aku lebih tahu tentang makhluk ini. Maka diujilah Allah manusia yang pertama itu Adam karena akalnya, karena ilmunya. Tapi manusia sekarang justru hanya taklid buta dalam segala perkara. Isra Miraj pun apa kata dulu ngikut aja. Dari semua inilah manusia yang sudah meninggalkan akalnya, sudah membunuh akalnya. Inilah zombie-zombie hidup yang sesungguhnya mati. Sesungguhnya ya. Itulah Allah yang kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Maka yang kedua adalah kesadaran Isa. Di langit yang kedua adalah ketemu dengan kesadaran Isa. Apa Isa itu? Isa itu perlambang daripada seorang yang adalah yang memiliki kasih sayang. Maka kalau ingin berjalan kepada Allah setelah kamu sadar kesadaran Adam, kamu tidak ada. Tadi makanya Adam, ya boleh ditulis alif dal mim Adam, tapi tetap Allah dalil Muhammad. Muhammad itulah wujudmu. Muhammad itulah sifat pada dirimu dan Allah dalil, zat dalil adanya sifat pada tubuhmu. Tadi semua sama aja, tapi juga ditulis Adam pakai ain. Sesungguhnya kamu tidak ada. Karena yang wujud hanya Allah. Nah itulah kesadaran Adam. Maksudnya Nabi Muhammad di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kesadaran Nabi Adam. Pahami. Bukan bertemu sosok dengan sosok. Ini selalu kembali lagi. Khurafat. Orang inilah. Tadi semua orang Islam yang sudah kehilangan nalar. Tadi semua ya. Kesadaran Adam. Maka Nabi Muhammad setelah selesai kesadaran Adam. Naik beliau kepada kesadaran Isa. Apa kesadaran Nabi Isa? Nabi Isa dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Isa bisa membentuk adalah tanah, burung, kemudian menjadi hidup atas izin Allah. Itu Isa. Yang kedua, Isa itu kesadarannya adalah bisa menyembuhkan penyakit kulit. Isa itu yang kedua bisa menyembuhkan penyakit buta. Yang ketiga, Isa itu adalah bisa menghidupkan orang mati. Nah, baginda Nabi Muhammad masuk dalam kesadaran Isa. Maka beliau menghidupkan hati-hati orang-orang Mekah jahiliyah saat itu adalah menjadi hidup kembali. Itulah kesadaran Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad sudah bebas dari penyakit kulit. Karena Isa bisa menyembuhkan penyakit kulit. Maka Nabi Muhammad tidak alergi. Ini kesana kafir, sana kafir, Hindu kafir, Islam kafir, Kristen kafir, Buddha kafir. Nabi Muhammad kesadaran Nabi Isa hidup berdampingan dengan Yahudi. Menyuapi Utbah bin Maktum 12 tahun. Orang Yahudi, dedengkot Yahudi disuapi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah bebas dari penyakit kulit. Karena segala apa yang ada di dunia ini hanya kulit. Lihatlah yang sebaliknya. Maka jangan tertipu dengan bentuk dan cangkang, kata Abah juga. Itulah Nabi Muhammad gak peduli dengan Nasrani, pendeta Nasrani. Walaupun pendeta Nasrani benci pada Nabi Muhammad, setiap hari memberikan adalah sekantung tai unta, tapi Nabi Muhammad husnudzon. Maka disitulah ada kisah awal bagaimana tai unta sekarang digunakan untuk adalah menumbuhkan kurma yang paling baik. Itulah Nabi adalah di Madinah itu adalah menanam kurma azwa dari tai unta yang diberikan Nasrani itu. Ayo paham. Nabi sudah bebas dari penyakit kulit. Enggak lagi kafir. Nah, karena orang salah menafsirkan Muhammadur Rasulullah. Tadi ada walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, itu dikira benci pada kafir. Tidak. Nabi Muhammad itu benci kepada tertutup. Tadi orang yang taklid itu tertutup.
Tidak mau menggunakan akalnya. Negara sudah begini. Ya, inilah mari bangkit semua. Ya, mulailah coba belajar meninggalkan kitab-kitab klasik yang sebetulnya nalarnya masih nggak sejalan. Karena kembali sahabat, semuanya ilmu Allah. Allah memberikan ilmu itu sesuai pada zamannya, pada masanya. Ulama yang menulis 1000 tahun yang lalu itu maaf, ya, akan disesuaikan dengan kondisi alam. Karena selalu apapun, baik Quran maupun Allah akan menyesuaikan antara ayat Qurannya dengan ayat kauniyah. Kalau hari ini sahabat Quran itu masih turun, Allah bicaranya lain. AI. Hari ini Allah bicaranya tentang Allah bicara AI pasti. Allah sudah bicara tentang kultur jaringan. Allah sudah bicara tentang rekayasa genetik. Ayolah. Karena orang kita ini adalah akalnya mati dari semua ya. Nah oleh karena itulah hari ini. Karena kan tadi setelah kau kesadaran Adam, maka kau sadari sesungguhnya siapa dirimu, maka sesungguhnya Allah yang akan mengajarkanmu. Dan inilah kata Allah, inilah jalanku kata Allah. Tadi semua ya. Inilah kesadaran Isa adalah sampai kepada Nabi Muhammad adalah pada saat Nabi Muhammad sudah menyadari bahwa sesungguhnya maka beliau dengan Majusi nggak ada masalah, dengan Nasrani nggak ada masalah, dengan Yahudi nggak ada masalah, dengan golongan siapapun saat itu. Itulah kesadaran Nabi Isa sudah bebas dari alergi penyakit kulit, memandang kafir. Ini orang Islam sekarang sudah mulai lagi mengkafirkan manusia dari semua ya, yang tidak dikafirkan oleh Allah. Makanya banyak sekarang ustadz kayak pinter tapi bodoh tadi semua ya. Mengkafirkan ini, mengkafirkan itu karena dia sudah memandang berarti tidak mampu memandang Allah pada seluruh makhluk yang ada. Padahal wujud makhluk yang ada ini hanya ujian kepada kita. Pahami? Hanyalah ujian kepada manusia. Jangan terjebak dengan bentuk dan rupa. Nah inilah pahami. Itulah kesadaran Isa. Karena tadilah kata Allah, kata tadi adalah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, dengan basirah. Ya. Bukan penglihatan dohir, basirah. Penglihatan Allah. Maka Nabi Muhammad mampu bebas sebagaimana Nabi Isa menyembuhkan penyakit kulit, menghidupkan orang-orang jahiliyah yang mati hati saat itu, termasuk Abu Sofyan. Seluruh sahabat-sahabat akhirnya hidup hatinya. Itulah kesadaran Isa alaihissalam. Ya. Setelah kesadaran Isa, naiklah ke kesadaran Yusuf. Nabi Muhammad bertemu dengan Yusuf ada di langit yang ketiga. Kesadaran Yusuf adalah merupakan kesadaran manusia perlambang yang siap berkorban untuk orang lain. Lihat baginda Nabi. Ya. Selalu mencintai orang yang menyakiti. Ya. Beliau menyuapi Utbah bin Maktum, seorang Yahudi tua yang tiap hari memanggil Muhammad Majnun. Muhammad itu gila. Muhammad itu gila. Tapi dia suapin semuanya. Dan Nabi Muhammad, kita sudah mengerti bagaimana beliau berkorban. Ya. Banyak kisah. Ya. Dikisahkan tentang beliau. Artinya apa? Kesadaran Yusuf adalah kesadaran siap berkorban untuk orang lain. Ya. Sebagaimana Yusuf pada saat pelayan-pelayan itu memotong jarinya, terpotonglah jarinya. Sehingga pada saat itu jenderal ada menyalahkan Nabi pelayan-pelayan itu, kata Yusuf, bukan, mereka nggak salah, aku yang salah. Termasuk juga akhirnya Nabi Yusuf adalah di penjara padahal yang salah Julaiho. Ya. Itulah orang yang berkorban demi itulah kesadaran Yusuf. Nah, kita pun adalah harus belajar membangun kesadaran Nabi Yusuf siap berkorban untuk orang lain. Bahagia pada saat membuat bahagia orang lain. Itulah kesadaran Yusuf, ya. Maka inilah yang harus dipahami. Dan kemudian kesadaran adalah setelah Yusuf adalah di langit keempat adalah Idris. Inilah kembali bahwa Idris itu dari kata darosa. Adalah kita senantiasa belajar. Adalah bagaimana dikisahkan Nabi Idris itu adalah seorang yang cerdas. Saking cerdasnya Nabi Idris itu ingin tahu surga dan neraka. Ini juga harus ditakwil, ya. Bagaimana Idris itu adalah ingin melihat surganya Allah dan ingin melihat nerakanya Allah. Maka oleh karena itulah Idris itu seseorang yang cerdas. Itulah dari kata darosa, adalah seolah-olah kayak madrasah begitu. Dia selalu memandang, dia belajar bagaimana meningkatkan sesuatu, menjadikan kebahagiaan. Itulah tentang surga. Tadi semua, ya. Tentang surga dan neraka. Ada bagaimana menciptakan sesuatu. Kata Abah juga.
Orang yang merancang sesuatu, yang menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat, itulah akal Idris. Berarti dia menciptakan sorga. Bagaimana untuk memudahkan dirinya. Apa yang kita buat untuk memudahkan diri kita, itulah merupakan penalaran Idris alaihissalam. Ya, silakan. Ya, orang-orang yang menciptakan dulu tidak ada orang berjalan kaki, bikin sepeda. Itulah Idris yang pertama kali bikin sepeda itu. Yang pertama kali bikin motor, itulah Idris alaihissalam. Yang pertama bikin HP, Idris lah itu. Itulah Idris selalu meramalkan ingin ke surga dan dia tidak mau lagi keluar dari surga. Itu kan harus ditakwil. Ya. Maka surga itu bukan letak geografis sesungguhnya. Bagaimana Idris adalah, di situ juga harus memahami kita. Setelah kesadaran Idris, kita akan naik kepada langit kelima adalah kesadaran Harun. Harun adalah perlambang daripada cinta. Selalu adalah menemani, melayani Nabi Musa atas perintah Allah dari semua. Ya, bagaimana pada saat Nabi Musa naik ke Bukit Turisin, Harun diperintahkan oleh Musa untuk melakukan tugas beliau dan beliau setia karena cinta dari semua. Walaupun Nabi Musa itu dikisahkan adalah pemarah sahabatnya, tapi adalah Harun selalu sabar. Satu saat pernah jenggotnya Nabi Harun ditarik oleh Nabi Musa, kata Harun, wahai Musa, sadarlah. Kalau kamu lakukan ini padaku, apa kata umat-umatmu itu? Inilah Harun. Orang yang selalu adalah, dia adalah selalu adalah, Harun adalah perlambang nuranimu juga, yang selalu mengingatkan dirimu. Tadi semua, ya. Sederhana. Itulah kesadaran Harun, bukan Nabi Muhammad ketemu Nabi Harun. Kesadaran Harun, kesadaran Adam, kesadaran Musa, kesadaran Isa, kesadaran Idris, itulah. Sampai kemudian juga nanti adalah di langit yang keenam adalah seolah-olah adalah kesadaran Nabi Musa. Selalu adalah Nabi Musa itu adalah ingin bertemu dengan Allah. Nah inilah baginda Nabi Muhammad adalah, maka kenapa kisah Mi'raj itu seolah-olah antara Musa dan Muhammad. Adalah kisahkan tentang perjalanan Nabi Nabi Muhammad adalah mendapatkan perintah sholat. Nah ini juga harus kita pahami balik lagi dari semua. Makanya marilah cerdas orang Islam itu, jangan asal main telan saja, ya. Akhirnya nggak sadar kita ini menjadi orang-orang yang punya sangkaan yang buruk pada Allah. Musa, maka tadi Musa kalamullah, karena dia selalu ingin bicara pada Allah tadi semua, ya. Maka itulah kata Abah juga, karena hakikat malak ada pada diri kita, termasuk juga munkar wa nakir. Maka selalulah bertanya pada Allah tadi semua. Kamu tanya, Allah akan menjawab munkar wa nakir. Terus tadi semua. Sesungguhnya kamu, semakin kau bertanya, semakin cerdas kau bertanya, semakin cerdas Allah akan menjawab pada hatimu tadi semua. Maka mulailah kita mulai sering bertanya. Itulah hakikat munkar wa nakir. Siapa Tuhanmu? Marrobuka. Tanya olehmu. Siapa Tuhanku itu? Di mana Tuhanku? Tanya oleh dirimu. Nanti hatimu akan memberikan jawaban. Ya. Setelah nanti munkar wa nakir, tadi semua juga sama. Rokib dan atid. Maka ada rokibun atidun. Dia akan mencatat apa yang, oh kata kamu ini baik nih. Ini kurang baik nih. Ini baik nih. Ini kurang, itu. Kamu akan punya tadi kesadaran Harun dan Musa, sehingga kamu mengerti, oh ini kita sudah ngerti kan, oh jangan begini, ini kurang baik. Itulah tentang rokibun atidun. Ya, walaupun itu sesungguhnya secara ilmiahnya adalah ada pada DNA dan kromosom, maka segalanya adalah akan merekam tadi semua. DNA kita, kromosom kita, sel yang ada pada diri kita akan merekod apapun yang kamu lakukan, baik atau buruk. Inilah. Jadi sesungguhnya maknanya sangat luas bagi orang-orang berakal. Semua, ya. Dan kita harus membuat, karena agama Allah itu sangat ilmiah. Coba, apa dalam Al-Quran Allah yang tidak ilmiah? Penciptaan manusia sangat ilmiah. Bagaimana turunnya hujan, Allah bercerita ilmiah. Termasuk adalah bagaimana orang yang ingin menembus langitnya Allah, ilmiah. Tentang geologi, tentang biologi, tentang dalam Al-Quran itu sudah dikisahkan. Bahkan tentang irigasi, Allah sudah bicara dalam Al-Quran. Tentang menutup aurat, Allah sudah bicara. Jadi lihatlah Al-Quran itu sahabat dari semuanya. Begitu logis, begitu rasional, dan begitu ilmiah yang Allah tunjukkan pada diri kita. Maka segala apa yang sesungguhnya ada irasional. Nah inilah, karena kita ini orang berakal.
mulailah kita adalah harus mulai belajar tadi semua tadi. Makanya kisah-kisah khurafat yang gak jelas lebih baik adalah kalau tiada sumber yang baik ditinggalkan saja tadi semua ya. Nah inilah sahabat yang kemudian setelah kesadaran daripada Musa, maka bangunlah kesadaran Musa itu tadi semua yang selalu ya, karena Allah berkata aku adalah hanya ingin bertemu dengan orang yang ingin bertemu dengan aku. Kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan aku ingin bertemu dengannya. Maka pada kesadaran Harun tadi, maka timbulkanlah pertanyaan pada kesadaran Musa tadi. Ya Allah, kata Musa, ya Allah aku ingin berjumpa denganmu. Robbi arini andur ilaika. Selalu Nabi Musa ingin bertemu Allah, ingin bertemu Allah. Jadi katakan, ya Tuhanku, ya Allah, bimbinglah aku untuk berjumpa denganmu. Ya Allah, tuntunlah aku untuk bertemu dengan Engkau. Termasuk, ya Allah, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayangmu. Aku berlindung dari kemarahanmu, azabmu dengan Allah ridhomu. Terus, kita tidak boleh berlindung kepada amal, berlindung kepada apapun. Berlindunglah kepada Allah dengan Allah. Paham? Berlindung dari Allah, oleh Allah. Tadi semua. Berjalan kepada Allah, dengan Allah, bersama Allah, oleh Allah. Lillah, billah, ma'allah. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah kesadaran yang harus kita bangun. Maka kesadaran munkar wa nakir selalu tanyalah oleh dirimu. Bagaimana ya Allah? Tanya, coba. Coba Abah ngajarkan pada panjenengan. Tanya. Pada saat panjenengan menutup ini semua, apa yang ingin panjenengan tanya pada Allah? Tanya. Coba. Satu saat nanti, dia akan kapan? Dia akan selalu berikan jawaban. Apakah jawabannya itu Anda tiba-tiba duduk melihat TV ada yang menjelaskan? Apakah jawabannya itu Anda tiba-tiba melihat YouTube nongol aja di Anda? Apakah jawabannya itu tiba-tiba Anda pas buka-buka iseng, buka-buka buku atau buka kitab tuh, hah? Ini dia. Nah, maka biasakan tanya adalah munkar wa nakir. Ya. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Man nabiyuka? Man kitabuka? Man imamuka? Man ikhwanuka? Kamu jawab. Itu bukan pertanyaan dalam kubur, karena kuburnya tubuhmu itu. Maka hari ini tanyalah dengan diam dari semua kuburmu, dari semua ya. Kan tubuh kita kubur. Tubuh kita kan gua Ashabul Kahfi. Tanya olehmu hari ini. Itulah kesadaran Musa yang selalu bertanya. Nanti barulah sampai kepada kesadaran Ibrahim adalah di langit yang ketujuh tadi semua. Ya, adalah bagaimana Ibrahim yang sudah disebutnya juga Khalilullah. Dia punya harta, tapi tidak disimpan di hati. Dia punya penglihatan, tapi matanya sudah tidak mempengaruhinya. Beliau punya pendengaran, tapi pendengarannya sudah tidak mempengaruhinya. Beliau punya kalam, tapi kalamnya sudah tidak mempengaruhinya. Itulah amaliyah yang harus panjenengan lakukan adalah bagaimana menutup tadi semua. Penglihatanmu tidak akan lagi merusakmu. Kau tidak ada lagi digonjang-ganjing dengan disiksa dengan keinginan yang datang dari matamu. Kau sudah akan merasakan cukup dengan pandangan matamu. Itulah pandangan Ibrahim. Maka kau sudah di sana berarti kau sudah ada pada langit ketujuh bersama Allah. Sesungguhnya manusia tidak sadar dalam hidupnya itu sedang meningkat dari langit pertama ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, ke langit keenam, dan ke langit ketujuh. Maka dalam sebuah kitab Abah membaca, kalau hari ini kalian mati baru sampai langit pertama, kalian akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Akan kembali dibangkitkan. Maka Abah kasih tahu, orang-orang yang hari ini bahagia, orang-orang yang hari ini adalah kaya raya, tapi bahagia. Tidak semua orang kaya bahagia. Yang hari ini mendapatkan kedudukan yang baik adalah orang-orang yang dulu sudah mi'raj, sudah naik. Maka hari ini mendapatkan balasan kebaikan daripada tanaman yang kau tanam, sahabat. Maka sesungguhnya itulah yang harusnya kalian pahami. Tapi sebaliknya, yang tidak nanam di kehidupan yang lalu, maka hari ini adalah kalian peceklik tadi semua. Maka marilah kata Abah juga, kehidupan ini adalah merupakan akhirat dari kehidupan yang lalu. Tapi hari ini juga adalah dunia buat kehidupan akhiratmu yang akan depan. Karena bicara akhirat itu akhir dari kehidupan yang lalu. Tadi semua, ya. Maka sesungguhnya tujuan kita hanya satu, kembali pada Allah. Maka itulah baginda Nabi bersahabat tentang orang disiksa dalam kubur. Orang disiksa dalam neraka. Ya tadi, ada yang 1.000.000 tahun ya. Dia lahir nggak sadar.
bangkit lagi nggak sadar, bangkit lagi nggak sadar, bangkit lagi nggak sadar. Apalagi kalau dia tidak berada pada kesadaran Adam, tapi kesadaran sebagai basyarun tadi semua, kesadaran sebagai binatang, ya. Inilah yang harus dibangun oleh panjenengan semua, ya, supaya kita dalam hidup kita adalah lebih memahami, ya, menikmati tadi semua, ya, tadi semua. Barangkali inilah tentang sesungguhnya adalah kita sadar nggak sadar. Bagi orang yang akan dibawa menuju Allah itu akan dibawa oleh Allah dari kesadaran Adam naik kepada kesadaran Isa, dari kesadaran Isa naik kepada kesadaran Yusuf, dari kesadaran Yusuf akan naik kepada kesadaran Idris, dari kesadaran Idris akan sampai kepada kesadaran Harun, dari Harun akan sampai kepada kesadaran Musa, kesadaran Musa akan membawamu kepada kesadaran Ibrahim. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya Allah telah membawa ruhmu kembali kepadanya lewat kesadaran Ibrahim tadi semua. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Paham ya sahabat? Pahami tentang ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa menggunakannya dan semua. Tapi teruslah berusaha, ya. Adapun adalah dan selalulah pasrah kepada Dia tadi semua. Mudah-mudahan bisa difahami kembali sahabat, ya. Mudah-mudahan sekali lagi Abah mendoakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesadaran. Allah berikan cahaya pada penglihatan panjenengan kita semua, ya. Dan kita selalu diberikan. Ya, terima kasih buat Khalifah Al-Fakir, ya, terima kasih, ya, selamat, ya, Asmuni, Istini, ya, dan juga Tita, Nurhayati, Mbak Sri, ya, sehat Mbah, ya, sehat semua, ya, Bang Jong, kemudian Pramana, ya, semua, Bapak Barul, kemudian siapa, Mas Prihadi, Mas Dede, ya, ya, salam 37, Mas Dede, sehat semua, ya, dari semua. Ya, artinya semua lah sahabat Bang Dodi, kemudian Bang Jenal, Mas Olik, semua Mas Bambang, ya, Mas Irfan, kemudian Mas Darmawan yang di Kalimantan, siapa Bang Hanif, ya, dan juga teman-teman di Sabah semua, ya, sehat semua, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.